Bab 186. Jarum amunisi bisa menyelamatkan seseorang, begitu juga dengan membunuh seseorang. Dia dengan terampil menggerakkan telapak tangannya dan meluncurkan jarum perak. Mereka berhasil mengenai acu poin penjaga keamanan dengan akurat. Zeke adalah orang yang menciptakan jarum amunisi. Dia telah lama mencapai keadaan serempak yang memungkinkan dia untuk meluncurkan jarum bahkan di tengah udara. Kemampuan khusus itu menandakan keadaan serempak antara pengguna dan jarum. Tiba-tiba, penjaga keamanan jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan saat tubuh mereka kejang. Apa-apaan ini? Ada apa denganku? Sakit sekali. Rasanya seperti sejuta semut sedang menikmati organ tubuhku. Sakit. Tolong. Tolong aku. Zeke berhasil memukul mereka pada titik akupuntur rasa sakit mereka. Apa yang mereka alami saat ini setara dengan apa yang dirasakan wanita mandul selama persalinan. Penjaga keamanan akan baik-baik saja segera pergi, sementara para penonton tercengang. Apa-apaan? Apa yang sedang terjadi? Zeke hanya menggerakkan tangannya, dia bahkan tidak melakukan kontak dengan musuhnya, tetapi mereka sekarang lumpuh dan jatuh ke tanah. Itu tampak seperti adegan dari film aksi. Ini tidak masuk akal. Sebagian besar dari mereka tidak menyadari keberadaan jarum perak karena ukuran dan kecepatan jarum itu diluncurkan. Tuan Winston mempermalukan dirinya sendiri di depan orang lain. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk buang air kecil karena sensasi menyiksa yang dia rasakan. Dia kehilangan ketenangannya dan berteriak, "Di mana resepsionisnya? Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Panggil saudaraku." Kakakku direktur rumah sakit. Dia kenal seseorang dari Biro Keamanan Umum. Aku ingin dia dikirim ke balik jeruji besi. Resepsionis akhirnya kembali sadar dan meraih teleponnya. Dia segera menelepon direktur rumah sakit, Morgan Tucci. Sementara itu, direktur rumah sakit, Morgan, sedang rapat di ruang konferensi. Meskipun dia adalah direktur rumah sakit, dia bukan fokus pertemuan. Dia telah berusaha keras untuk mempekerjakan direktur asosiasi praktisi TCM, Sean Thompson, untuk bergabung dengan mereka di rumah sakit Heartland. Sean adalah sosok yang sangat bereputasi. Morgan tidak akan bisa mencuri perhatian selama Sean hadir. Sean tiba-tiba menjadi marah ketika mereka berbicara tentang kinerja Dr. Williams dan bagaimana dia berhasil mengubah arus diskusi sendirian selama forum TCM Global. Dia menjadi penuh dengan dirinya sendiri seolah-olah dialah yang membela praktisi TCM melawan dokter Barat saat itu. Morgan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Thompson, apakah Anda tahu cara menghubungi Dr. Williams? Kami ingin mempekerjakannya sebagai direktur kehormatan rumah sakit Heartland. Tentu saja, kami tidak membutuhkannya untuk bekerja. Dia tidak perlu melakukan tugas apapun. Yang kami butuhkan hanyalah membuktikan bahwa dia berafiliasi dengan rumah sakit jantung. Untuk paket remunerasi, kami akan menawarkan yang terbaik sesuai dengan benchmark industri." Sean menghela napas panjang. Meskipun Dr. Williams adalah praktisi TCM yang luar biasa, dia adalah pria yang sangat rendah hati. Dia bahkan tidak ingin berafiliasi dengan asosiasi praktisi TCM, apalagi rumah sakit sekecil itu. Semua yang hadir kecewa ketika mendengar kata-kata Sean. Tiba-tiba ponsel Morgan berdering. Dia menerima telepon, tetapi dia menutupnya hampir seketika. Morgan tidak berani mengangkat telepon dengan Sean yang hadir dalam rapat. Namun, orang di ujung telepon melakukan upaya lain setelah Morgan menutup telepon. Itu berlangsung berulang-ulang selama beberapa kali. Sean tersenyum, "Morgan, kamu harus menjawab teleponnya. Mungkin seseorang sangat membutuhkanmu untuk menyelamatkan hidup mereka." Morgan tersenyum meminta maaf sebelum mengangkat telepon. Dia memarahi orang di ujung telepon, "Ada apa? Saya sudah bilang untuk tidak menyela saya ketika saya sedang rapat, bukan?" Resepsionis segera memberitahunya apa yang terjadi, "Direktur. Kakak dan iparmu dilumpuhkan oleh seseorang. Tolong cepat dan lihat." "Apa?" Morgan tiba-tiba kehilangan ketenangannya. "Siapa yang punya nyali untuk bergerak melawan saudara dan kerabat saya di domain saya?" "Baiklah," jawab Morgan dan menutup telepon. Dia memberitahu Sean dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, "Tuan Thompson, saya khawatir saya harus pergi. Sesuatu terjadi di rumah sakit. Maafkan aku. Aku akan kembali segera setelah aku selesai." Bab 187. Sean mengangguk, Silakan pergi." Morgan bergegas keluar dari ruang konferensi segera.
Sean menepuk kepalanya setelah Morgan pergi. Oh, kita seharusnya mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. Aku yakin ini kecelakaan karena terjadi di rumah sakit. Mungkin kita bisa membantu. Semua orang mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka, ya. Sean memimpin semua orang keluar dari ruang konferensi dan menuju ke departemen diagnostik. Morgan segera tiba di tempat kejadian. Dia marah ketika dia melihat apa yang terjadi. Kakak perempuannya telah dipukuli hingga babak belur, dan darah berbusa di bibirnya. Meskipun saudara iparnya tampak baik-baik saja, dia menjerit histeris seolah-olah dia sangat kesakitan. Jelas dia menderita beberapa luka dalam yang serius. Siapa yang melakukan ini pada kalian berdua? Teriak Morgan marah. Jennifer langsung berteriak, Morgan, si brengsek itu. Dia yang mengalahkan kita. Segera tangkap polisi. Suruh mereka menangkapnya. Morgan memelototi Zeke dan berteriak dengan marah, dasar sialan. Ini rumah sakit. Disinilah kita menyelamatkan yang terluka dan menghidupkan kembali mereka yang berada di ambang kematian. Aku ingin kamu segera meminta maaf kepada saudara perempuanku dan iparku. Kamu harus mengganti kerugian mereka dan menutupi tagihan medis. Jika tidak, jangan salahkan aku untuk apa yang akan terjadi padamu. Zeke menjawab, aku akan memberitahumu hal yang sama. Lebih baik kamu mengganti luka saudaraku, baik secara mental maupun fisik. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi untukmu. Morgan berteriak, bodoh. Dasar orang bodoh yang kurang ajar. Sepertinya kamu ingin menghabiskan waktu di balik jeruji besi, ya. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Morgan meraih teleponnya dan hendak menelepon polisi segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Zeke melanjutkan, sebagai direktur rumah sakit, Anda memutuskan untuk langsung mengambil kesimpulan tanpa memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya ada yang salah dengan kepribadian Anda juga. Saya yakin orang-orang seperti Anda telah melakukan banyak kejahatan sepanjang karir Anda, kan? Anda harus mempersiapkan diri untuk penyelidikan yang siap untuk Anda. Morgan tiba-tiba ragu. Mengapa dia terdengar seperti dia seorang pemimpin terkemuka? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar mengatakan sesuatu tentang penyelidikan. Mungkinkah? Apakah dia berhubungan dengan beberapa orang penting? Jennifer segera berteriak, Morgan, jangan dengarkan dia. Dia menggertak. Dia teman Hudson, apa yang mungkin bisa dia lakukan? Morgan merasa lega dan langsung menelepon ketika mendengar kata-kata Jennifer. Teman Hudson, petani yang harus menjual darahnya untuk ditukar dengan makanan. Aku yakin temannya tidak berguna seperti dia. Dia tidak mungkin bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Para penonton tidak tahan lagi dan mencoba membujuk Zeke. Anak muda, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Lebih baik kamu meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Kamu masih muda. Jika kamu benar-benar ditangkap, catatan kriminal akan mempengaruhimu seumur hidupmu. Itu benar. Anda seharusnya tidak menyinggung Mer. Thompson. Dia seseorang di luar jangkauan kita. Zeke memasang wajah poker saat mereka berbicara, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata mereka. Sebenarnya, dia tidak mempedulikan karakter yang tidak penting seperti dia. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dan berjalan melewati kerumunan. Apa yang kalian lakukan di sini? Segera kembali ke posisi kalian. Dia tidak lain adalah mantan asisten direktur rumah sakit, Anderson Ford. Dia juga yang mencoba membujuk Zeke untuk menerimanya sebagai muridnya. Morgan telah menurunkan Anderson ke posisi administratif karena perselisihan yang mereka miliki. Anderson melihat Zeke saat dia melewati kerumunan. Dia senang dan segera bergegas ke sisi Zeke, Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Zeke mengangguk acuh tak acuh, jangan panggil aku Tuan. Kamu tidak berhak memanggilku dengan cara seperti itu. Anderson menjawab dengan tatapan canggung, tidak apa-apa, Tuan. Bagaimanapun, saya akan mengakui Anda sebagai Tuan saya, meskipun Anda telah menyangkalnya selama ini. Mata Morgan tiba-tiba berbinar. Anderson adalah murid Zeke. Tuhan memberkati, keberuntungan ada di pihak saya. Morgan selalu ingin memberhentikan Anderson, tapi dia membutuhkan alasan untuk membenarkan tindakannya. Karena alasan yang dia butuhkan selama ini telah muncul, dia tidak akan melewatkannya. Dia berteriak dengan marah, Anderson Ford, atas nama Dewan Direksi, saya dengan ini menghentikan peran Anda sebagai personel rumah sakit. Kemasi barang-barang Anda dan segera pergi dari pandangan kami.
Bab 188. Anderson tiba-tiba cemas, hentikan. Kenapa? Kamu tidak bisa menghentikanku tanpa alasan yang kuat. Akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan lain jika dia diberhentikan karena dia semakin tua. Tidak ada yang akan mempekerjakannya karena mereka akan menganggap dia ada di sana hanya untuk paket remunerasi. Morgan menjelaskan, dia tuanmu, kan? Sebagai bagian dari rumah sakit, kamu gagal mempertahankan hak dan manfaat kami. Bahkan, kamu membiarkan tuanmu membuat kekacauan dan mengganggu operasional rumah sakit. Inilah alasan mengapa kamu dihentikan kembali. Membuat malapetaka, Anderson tertawa terbahak-bahak setelah dia mengintip orang-orang yang ada di lantai. Kerja bagus, Tuan. Layani mereka dengan benar. Mereka sepupu dan kerabat Morgan. Mereka telah memanfaatkan hubungan mereka dengan dia dan telah melakukan apapun yang mereka inginkan di rumah sakit. Kelompok arogan ini dulu juga melecehkan para perawat. Namun, semua orang di rumah sakit takut akan hal itu. Mereka tidak ada yang berani menyuarakan apa yang telah terjadi selama ini. Para tiran itu pantas mendapatkannya. Morgan hanyalah seorang pria materialistis. Anda tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia korbankan untuk mencapai tujuannya. Tuan, mengapa Anda membiarkannya lolos? Aku akan berhenti menahan diri hari ini. Bahkan jika itu akan mengorbankan pekerjaanku, aku akan mengungkap kebenaran dan menunjukkan kepada semua orang sisi gelapmu itu. Morgan memerah karena marah. Dasar sialan. Beraninya kau menghinaku. Tunggu. Aku akan memecatmu. Aku akan membuat polisi menangkapmu. Aku ingin kau juga menghabiskan waktumu di balik jeruji besi. Direktur Asosiasi Praktisi TCM, Tuan Shaun, ada di sini untuk pemeriksaan juga. Saya akan membuatnya mengeluarkan Anda berdua dari industri perawatan kesehatan. Saya akan memastikan Anda berdua tidak lagi menjadi dokter selama sisa hidupmu. Zeke tersenyum dan berpikir sendiri. Shaun ada di sini, itu hanya membuat segalanya lebih mudah bagi saya. Namun, tiba-tiba Anderson merasa khawatir. Jika Tuan Shaun bergerak melawan kita, kita pasti akan dikeluarkan dari industri perawatan kesehatan. Hidupku sama baiknya dengan pergi. Di sanalah sisa hidupku. Berbicara tentang iblis, Shaun muncul pada saat itu dengan sekelompok orang di belakangnya. Mereka berjalan melewati kerumunan dan melihat apa yang terjadi. Morgan, apa yang terjadi? Morgan segera menjelaskan, Pak Shaun, ada dua gangster di rumah sakit. Mereka menyerang personel rumah sakit di siang bolong. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu polisi tentang kehadiran mereka. Saya yakin mereka akan segera datang. Shaun tiba-tiba marah. Huff. Rumah sakit adalah tempat suci tempat kami menyelamatkan nyawa. Kami tidak akan memaafkan kebrutalan seperti itu. Mereka harus dihukum. Morgan melanjutkan dan memprovokasi Shaun, Tuan Thompson, mereka juga dari industri perawatan kesehatan. Saya menduga mereka di sini untuk bersaing dengan kita. Oleh karena itu, mereka sengaja membuat kekacauan. Tolong izinkan saya menyarankan pengusiran mereka dari industri perawatan kesehatan. Apa? Shaun semakin kesal. Sebagai sesama petugas kesehatan, mereka harus fokus pada tugas mereka untuk menyelamatkan nyawa. Beraninya mereka memiliki pikiran jahat seperti itu. Saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Siapa mereka? Mereka harus dihukum dan menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Morgan menunjuk ke arah Zeke dan Anderson. Itu mereka. Anderson tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sudah berakhir bagiku jika Shaun memutuskan untuk bergerak melawanku. Pikiran Shaun terpesona ketika dia melihat Zeke saat dia melihat ke arah yang ditunjuk Morgan. Apa-apaan, bukan Dr. Williams. Dialah yang membalikkan keadaan melawan para dokter barat selama forum praktisi TCM. Brengsek, apakah itu berarti orang yang disakiti Morgan adalah Dr. Williams? Dr. Williams adalah masa depan kita praktisi TCM. Saya harus mencoba yang terbaik untuk menyanjungnya. Morgan pikir dia siapa? Dia seharusnya tidak terlihat oleh Dr. Williams. Shaun bergegas ke sisi Zeke. Halo, Dr. Williams. Saya telah mencari Anda cukup lama. Saya pasti tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Senang berkenalan dengan Anda. Hah. Semua orang tercengang karena cara Shaun mencapainya. Presiden Asosiasi Praktisi TCM, seorang elit di antara para elit menyapa seorang anak muda dengan cara yang sopan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Seberapa menonjol dia?
Tidak heran dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali ketika dia menghadapi Morgan. Ternyata dia bermain bodoh. Pikiran Morgan terpesona juga ketika dia mendengar bagaimana Xiaon memanggil Zeke sebagai dokter. Williams. Bab 189. Dia tidak akan pernah mengharapkan dokter Williams yang legendaris menjadi pria muda seperti itu. Brengsek, dia sama seperti pria biasa lainnya. Dokter Williams yang terhormat yang Xiaon hormati sepenuh hati adalah orang yang begitu rendah hati. Morgan menyesali tindakannya. Dia tidak akan menyinggung Zeke jika dia tahu dia adalah dokter Williams. Dia tahu betapa pentingnya dokter Williams karena Xiaon menganggapnya sebagai masa depan sesama praktisi TCM. Faktanya, Xiaon memprioritaskan Zeke di atas segalanya, termasuk hidupnya. Saya selesai. Zeke mengejek dengan nada tidak berperasaan. Xiaon Thompson, kamu adalah pemimpin yang luar biasa. Peran dokter adalah merawat pasiennya. Dokter macam apa yang akan mengunci pasiennya di toilet? Tuan Thompson di sini sebenarnya mencoba untuk mengeluarkan seseorang dari industri perawatan kesehatan tanpa mencari tahu apa yang telah terjadi. Bukankah sudah jelas dia berusaha menutupi kebenaran atas nama bawahannya? Apakah Anda benar-benar berpikir orang seperti dia pantas untuk melakukannya? Menjadi direktur rumah sakit ini. Yang diperlukan untuk merusak reputasi rumah sakit ini adalah pembuat onar seperti dia. Para penonton merasa jijik ketika mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka kemudian memihak Zeke dan malah mengutuk Morgan. Mengunci pasien di toilet. Apa-apaan? Dengan serius, itu tidak manusiawi. Xiaon tidak bisa lagi menahan amarahnya. Morgan, dasar sialan. Beraninya kau melakukan hal seperti itu. Kau memalukan kami para dokter. Morgan tergagap ketika dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tuan Thompson. Pasti salah paham. Saya yakin ini salah paham. Aku tidak akan pernah mengunci pasien saya di toilet. Petik 2. Jennifer tidak senang dan membantah Xiaon, dia tidak mampu membayar biaya untuk tinggal di rumah sakit. Kami cukup baik untuk tidak mengusirnya keluar dari rumah sakit. Dia seharusnya bersyukur dia bisa tinggal di toilet. Morgan nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Brengsek, Jennifer, kamu bodoh yang tidak kompeten. Kenapa kau mengakui apa yang terjadi? Aku baik-baik saja karena kamu. Xiao menatap tajam ke arah Morgan. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Beraninya kamu mempertaruhkan nyawa seseorang karena potensi keuntungan yang bisa kamu tuai. Kamu tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga kesehatan. Aku akan mengeluarkanmu dari industri perawatan kesehatan mulai hari ini dan seterusnya. Kamu harus bersiap-siap untuk penyelidikan yang ada untukmu. Morgan merasa putus asa karena dia tahu dia tidak mungkin menahan penyelidikan karena kesepakatan rahasia yang dia lakukan pada hari itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia telah memutuskan untuk mengorbankan saudara perempuannya. Dia bergegas ke sisi Jennifer dan menendangnya. Kamu sialan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Aku akan memberimu pelajaran atas nama semua korban hari ini. Dokter William, Thompson, Jennifer adalah orang di balik insiden khusus ini. Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Maafkan saya. Morgan tidak menahan diri saat dia menendang adiknya dengan sekuat tenaga. Jennifer mengerang kesakitan dan menjerit berulang-ulang. Dia merasa sedih dan berpikir sendiri. Bagaimana orang yang patah kaki itu tahu teman yang cakap seperti itu? Dia hanyalah seorang pengemis dan petani. Jennifer menolak untuk menyerah pada mereka, tetapi dia harus melakukannya karena sensasi menyiksa yang dia rasakan. Ini salahku. Tolong, maafkan aku, Dokter Williams. Dokter Williams, Anda ingin saya mendapatkan Sharon, kan? Saya akan segera menjemputnya. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan, berhenti. Bawa pantatmu ke sini sekarang juga, Jennifer. Aku harus menyingkirkan fobia Sharon secepat mungkin. Saya harus memberitahu dia bahwa orang-orang baik ada di dunia. Ini bukan tempat yang mengerikan seperti yang ada dalam pikirannya. Jennifer merangkak sampai ke Zeke. Zeke menginstruksikannya tentang apa yang harus dilakukan dan menyuruhnya untuk melaksanakan instruksinya sendiri. Jennifer mengangguk cepat dan bergegas ke kamar kecil. Hudson menutupi telinga Sharon saat berada di dalam kamar kecil. Air mata mengalir di wajah mantan. Dia tidak menyangka sahabatnya, yang dulu bernasib sama dengannya, telah berubah menjadi seseorang yang berada di luar jangkauannya. Dari lubuk hatinya, dia bangga dengan sahabatnya.
Jennifer berjalan ke kamar kecil pada saat itu. Sharon bergidik saat dia melihat Jennifer. Dia berpegangan pada Hudson dengan sekuat tenaga. Jennifer memaksakan senyum di wajahnya. Sharon luar biasa. Kamu berhasil bersembunyi dengan baik. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukanmu. Sharon, apakah kamu suka bermain petak umpet? Bab 190. Sharon tertegun sejenak. Petak umpet. Dia menurunkan volumenya dan bertanya, Bibi, apakah kamu bermain petak umpet denganku? Jennifer mengangguk. Itu benar. Ayahmu memberitahuku bahwa kamu bersembunyi dengan baik selama permainan petak umpet. Karena itu, aku selalu ingin memainkannya denganmu. Sharon menjadi bersemangat dan bertepuk tangan. Bibi Jennifer juga luar biasa. Beberapa bibi lewat di sisiku, tetapi mereka gagal menemukanku sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam karena sensasi luar biasa yang dia rasakan karena dia secara tidak sengaja merobek jahitannya di jari-jarinya sambil bertepuk tangan. Jennifer langsung bertanya, Sharon, apakah jarimu masih sakit? Kau tahu, itu sebenarnya bagian dari perawatanmu. Sharon senang dan menjawab dengan senyum cerah di wajahnya, itu bagian dari perawatanku. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bibi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak menangis lain kali. Jennifer memuji, Sharon adalah gadis pemberani. Anda berhasil menahan air mata dan bahkan menguatkan diri melalui perawatan. Kamu berhasil mengalahkanku dalam petak umpet juga. Sebagai hadiah, aku akan mengizinkanmu tinggal di ruangan besar, oke? Sharon sangat gembira, kamar besar. Apakah seperti yang dimiliki kakek? Bagus sekali. Aku akan menari di ruangan besar. Jennifer meyakinkan, itu benar. Kamu penari yang sangat hebat. Kamu harus menunjukkan tarianmu padaku, oke? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke ruangan besar. Jennifer membawa mereka ke bangsal VIP segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sementara itu, Morgan memohon Zeke untuk melepaskannya. Tiba-tiba, kapten dari Biro Keamanan Umum muncul bersama anak buahnya. Sang kapten terkejut saat menyadari kehadiran Shawn. Dia bergegas dan menyapanya dengan rendah hati, seolah-olah dia adalah pelayannya. Bagaimanapun, Shawn adalah elit di antara para elit. Sementara itu, dia hanyalah seorang kapten. Posisinya tidak seberapa dibandingkan dengan sosok terkemuka seperti Shawn. Shawn tidak repot-repot membalas budi sama sekali. Dia menginstruksikan kapten untuk segera menangkap Morgan. Dia bertekad untuk menyingkirkan parasit seperti Morgan. Shawn tidak ingin orang lain seperti Morgan muncul di industri perawatan kesehatan. Morgan merasa putus asa karena dialah yang menelepon polisi. Apa-apaan, apakah ini lelucon? Aku menyuruh polisi untuk menangkap Zeke. Kenapa malah saya yang ditangkap? Shawn menjawab dengan hormat dengan senyum di wajahnya. Tuan Williams, Asosiasi Praktisi TCM adalah pemilik tunggal rumah sakit Heartland. Saya yakin Anda pantas mendapatkan penghargaan atas apa yang telah Anda lakukan untuk membela kami, praktisi TCM selama konferensi. Selain itu, Anda membantu kami mengeluarkan pembuat onar seperti itu dalam industri perawatan kesehatan. Atas nama Asosiasi Praktisi TCM, saya ingin mempersembahkan rumah sakit ini kepada Anda. Terimalah tanda penghargaan kami, Tuan Williams. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh, tidak. Aku tidak tertarik sama sekali. Shawn mencoba yang terbaik untuk memohon Zeke, Mer Williams, Anda harus menerimanya. Jika tidak, kami akan merasa buruk karena apa yang terjadi. Para penonton tidak bisa berkata-kata pada situasi yang absurd. Salah satu dari mereka mencoba yang terbaik untuk memberi yang lain hadiah senilai puluhan juta sementara pihak lain di pihak penerima menolak hadiah itu apapun yang terjadi. Akhirnya, Zeke tidak tahan lagi dan berkata kepada Shawn, baiklah. Aku akan bertanya pada ayahku dan melihat apakah dia tertarik untuk mengambil alih posisi itu. Ya tentu, Shawn langsung mengangguk. Zeke meraih ponselnya dan menelepon Daniel. Namun, Daniel tidak mengangkat panggilan Zeke bahkan setelah dia meneleponnya beberapa kali. Zeke kehabisan pilihan dan harus menelepon Lacey sebagai gantinya. Lacey, apakah semuanya baik-baik saja dengan Linton Group? Bagaimana perkembangannya? Lacey menjawab, kita hampir sampai, tetapi ada beberapa hal sepele yang tersisa. Saya akan segera menyelesaikannya. Hebat, jawab Zeke. Saya punya pertanyaan dalam pikiran. Ada rumah sakit lain yang tersedia. Apakah menurut Anda mungkin bagi Anda untuk memasukkannya ke dalam kelompok kami? Jantung Lacey berdebar kencang saat dia berpikir sendiri.
Rumah sakit lain, dia eksekutif pekerja keras, sibuk seperti lebah. Eksekutif pekerja keras saya ini berkontribusi pada aset keluarga setiap hari. Bahkan, setiap kontribusinya bernilai puluhan juta. Saya tidak mungkin mengatakan tidak untuk itu, kan? Leslie langsung mengangguk. Ya tentu. Mengapa kamu tidak berbagi denganku temanmu yang mana yang memberimu rumah sakit?